Akhirnya ibu tersebut naik bersama 3 anaknya. Saya ikut naik ke dalam mobil dan ternyata kami di dalam mobil tuh ada bertujuh. Terus mobilnya berangkat pergi gitu. Pergi. Baru beberapa saat jalan kelihatan wajah ibu masih ragu. Terus ibu itu bertanya lagi ke Pak Sopir. Dia sampaikan lagi sekali lagi ke Pak Sopir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika saya kebetulan di Universitas Hasanuddin ada urusan, terus keluar di trotoar di depan Universitas Hasanuddin Makassar. Ini nunggu angkot yang kalau istilah Makassar itu PT-PT. Jadi sambil nunggu PT-PT saya melihat di trotoar itu ada seorang ibu bersama 3 anaknya mungkin lagi nunggu PT-PT juga gitu. Saya melihat setiap kali ada PT-PT yang singgah sebentar terus pergi, ngobrol sama ibu terus pergi. Sebentar ada PT-PT lagi singgah, ngobrol sebentar pergi. Saya mencari tahu apa yang terjadi dengan ibu tersebut. Jadi saya mendekat ke sana, kebetulan saya mau ke Daya. Menunggu angkot mau ke Daya, tiba-tiba muncul satu angkot PT-PT gitu dengan sopir saya sebaya lah usia 50-an. Sempat berdialog sama ibu tersebut. Ibu itu mengatakan ke sopirnya, sang sopir, "Pak, saya mau ke Daya gitu. Saya bersama 3 anak saya, tapi saya tidak punya ongkos." Sopir tersebut mengatakan, "Naik saja, Bu." Naik saja. Dan saya melihat di dalam mobil PT-PT tersebut ada 2 orang penumpang. Satu seorang ibu dan satu ada seorang bapak-bapak. Sebaya lah, seusia begitu. Akhirnya ibu tersebut naik bersama 3 anaknya. Saya ikut naik ke dalam mobil dan ternyata kami di dalam mobil tuh ada bertujuh. Terus mobilnya berangkat pergi gitu. Pergi. Baru beberapa saat jalan kelihatan wajah ibu masih ragu. Terus ibu itu bertanya lagi ke Pak Sopir. Dia sampaikan lagi sekali lagi ke Pak Sopir. "Pak Sopir, saya tidak punya ongkos untuk saya dan 3 anak saya." Sopir tersebut mengatakan, "Tidak apa-apa, Bu, tidak apa-apa. Saya perkirakan siang itu sekitar jam 1 sampai jam 2, jadi panas, Makassar panas pada saat itu. Jadi mohon maaf ibu tersebut kusut sekali, jadi wajahnya juga kelihatan belum makan bersama 3 anaknya." Jadi dari Unhas ke Daya ya cukup jauh begitu. Tapi baru berselang beberapa saat ibu tersebut mengatakan, "Pak Sopir, saya turunnya di depan, Pak. Ada lorong di depan, masuk belok kiri itu ada lorong, saya turun di situ." Sopir tersebut mengatakan, "Oh iya, Bu." Jadi sopir menepi dan ibu tersebut turun bersama 3 anaknya. Anaknya itu yang pertama, yang paling kecil itu saya perkirakan kelas 3 sampai kelas 4 SD. Turun terus dia menghampiri pintu kiri depan, dia mengatakan ke Pak Sopir, "Pak Sopir, terima kasih, semoga rezeki Pak Sopir lancar." Pak Sopir mengatakan amin gitu. Terus mobil berangkat pergi. Baru beberapa saat setelah pergi ada bapak yang didapat di dalam di samping saya itu mengatakan turun, saya turun gitu. Mobilnya menepi, terus bapak tersebut membuka dompet dan mengambil uang 100.000, 1 lembar 100.000. Dia menyerahkan ke sopir PT-PT tersebut. Langsung pergi. Jadi sopirnya menyampaikan, "Pak, ada uang kembalinya Bapak dari 100.000 ini. Karena setahu saya ongkos pada saat itu 7.000. 7.000 ya, satu orang tuh 7.000. Terus Bapak itu kembali ke mobil, dia bilang, "Ambil saja itu, uang itu sisanya untuk anak dan istri di rumah."
sopir tersebut sempat diam sejenak. Langsung orang itu mengatakan, selalu berbuat baik, pertahankan kebaikan yang Bapak berikan kepada orang lain. Langsung pergi dia, pergi. Mobil kita tidak langsung berjalan, tapi sopir tersebut sempat menyandar ya, sandar di joknya. Mau dia merenung apa yang sudah dilakukan tadi dan apa yang sudah dia terima tadi. Karena menurut hitung-hitungan, kalau kami 5 orang, 7 orang, berarti 49.000. Dan Pak sopir tersebut mendapat kelebihan 51.000. Supaya Anda tahu bahwa angkot yang singgah tadi yang tidak mengambil ibu tersebut itu penumpangnya itu cuma di dalam cuma 2, cuma 3 begitu. Hikmah apa yang mau didapatkan? Bahwa Allah menciptakan ada rantai kebaikan di dalam mobil PT-PT tersebut. Jadi ada ibu yang jujur mengatakan apa adanya, ada sopir yang baik hati, dan ada juga orang dermawan yang ada dalam PT-PT, dalam mobil tersebut. Jadi Allah menciptakan rangkaian sesuatu yang baik. Artinya di dunia ini pun demikian, bahwa rantai kebaikan itu selalu diciptakan Allah setiap harinya. Ada rantai kebaikan. Rantai kebaikan. Jadi untuk berbuat baik itu bukan sesuatu yang kebetulan berbuat baik, bukan. Tapi itu memang sebuah rantai kebaikan yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang berikut adalah ini memang nasihat untuk diri saya sendiri, untuk keluarga, istri dan anak-anak. Syukur-syukur kalau ini baik juga untuk yang menonton video ini, bahwa rezeki itu tidak perlu dikejar dengan mengorbankan orang lain. Jadi rezeki itu sudah diatur seperti tadi, bahwa semua orang itu punya rantai kebaikan yang memang sudah diciptakan oleh Allah. Jadi kita tidak perlu gerasa-gerusuk habis-habisan, nyikut, bahkan ke keluarga diintimidasi untuk kepentingan rezeki kita sendiri. Karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada yang baik itu menjadi kebaikan untuk kita semua. Kalau ada yang keliru itu adalah keliru dari diri saya sendiri gitu. Bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, itu bantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi hal-hal baik yang kami sampaikan lewat video. Bagi yang sudah, kami doakan semoga rezeki Anda seperti tadi, rezeki sudah diatur Allah, rezeki Anda selalu lancar dan Anda sukses dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.